Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video sebagai penunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 3. Dan ini adalah video untuk di pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang orientasi objek dan fitur lanjutan. Nah, di sini bagian kedua yang akan kita bahas antara lain yang pertama pembahasan tentang visibility modifier, kemudian extension. Nah, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan generic, kemudian delegated properties. Nah, akan ada 4 pembahasan ini, di mana pembahasan yang pertama pada bagian visibility modifier akan dibahas ada 4 ya, diantaranya ada public, private, protected, internal. Oke, kita bahas yang ini dulu ya, tentang visibility modifier. Nah, modifier, teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar di mata kuliah pemrograman piranti bergerak 2 di semester lalu ya. Nah, visibility modifier di Kotlin ini sedikit berbeda dengan bahasa ketika Anda dulu belajar di Java ya, agak sedikit berbeda. Nah, kalau di Kotlin itu default modifiernya adalah dengan publik ya. Default modifier yang digunakan di Kotlin adalah publik ya. Nah, kita tidak perlu menuliskan modifier itu ketika modifier yang diinginkan adalah publik. Tapi kalau di Java sekalipun di sana kayaknya tidak ada ininya ya, tidak ada defaultnya. Jadi harus ditulis mau publik apa mau privat seperti itu ya. Tapi kalau di Kotlin seandainya kita mau pakai yang publik, tidak perlu ditulis publiknya karena publik di sini dianggap sebagai defaultnya. Nah, tentunya ini bisa menghemat waktu dalam penulisan kode. Jadi ketika kita tidak perlu menuliskan publik, ini bisa menghemat waktu untuk menuliskan kode. Nah, terdapat 4 visibility modifier pada Kotlin, yaitu ada public, ada private, ada protected, dan internal. Nah, semua modifier tersebut bisa digunakan untuk classes, objek, konstruktor, function, dan properties beserta setter yang dimiliki. Baik, sekarang saya akan membahas yang pertama yaitu public. Nah, public ini adalah modifier yang terbuka untuk umum. Dalam arti semua anggota diberi modifier public dapat diakses di mana saja. Jadi kalau modifier public ini dia memang menjadi defaultnya dari Kotlin ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan dengan kata public, bisa Anda lihat di codingan yang pertama ini yang sebelah kiri. Di sini saya menuliskan public class user. Jadi saya mau memberi suatu modifier dengan jenis public pada suatu kelas yang diberi nama user. Tetapi ingat bahwa public di di Kotlin ini sudah menjadi defaultnya, maka tidak perlu menuliskan public lagi. Jadi kita bisa menuliskan dengan class user. Jadi langsung seperti itu. Kalau kita memang memilih yang public. Nah, tentunya ada beberapa batasan ya, misalnya anggota dengan modifier public yang ada di dalam kelas dengan modifier privat hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Jadi bedanya kalau public itu bisa dibuka lewat umum, tapi kalau privat dia hanya bisa dilihat pada kelasnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kode yang di sebelah kiri ini tadi, ini adalah kode untuk menerapkan modifier public pada sebuah kelas, di mana public ini dituliskan di depannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa public itu sudah menjadi default, jadi kita untuk seterusnya bisa menghemat menulisnya seperti ini, gitu ya. Baik, saya lanjutkan modifier yang kedua yaitu privat. Nah,
modifier ini, untuk modifier privat ini kebalikan dari modifier yang public ya. Kenapa? Kalau public seperti tadi saya bilang, public itu bisa diakses dari mana saja, tapi kalau modifier hanya bisa diakses dalam berkas atau file yang sama gitu ya. Jadi ketika nanti Anda mendeklarasikan sebuah kelas dengan modifier privat, maka kelas tersebut tidak bisa diakses di luar berkas. Dan ingat, karena privat ini bukan defaultnya Kotlin, maka dia perlu dituliskan di depan. Jadi harus ditulis privat, kelas, misalnya di sini user gitu ya, baru isinya. Nah, pada contoh ini, seperti yang Anda lihat di slide saya ini, kelas user ini dapat diakses dari dalam berkas yang sama, dan untuk name, ya, untuk name serta do something yang hanya dapat diakses di dalam kelas user ini saja, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk modifier yang ketiga, yaitu modifier protected. Nah, modifier ini hanya bisa digunakan untuk anggota di dalam sebuah kelas dan interface. Nah, protected tidak bisa digunakan pada package member seperti kelas, objek, dan lainnya. Nah, protected ini memiliki sifat yang sama seperti privat ya. Nah, namun modifier protected ini bisa diakses dari anggota subclass ya. Silahkan diperhatikan contoh codingan yang sebelah kiri nih ya. Open class user, kemudian protected file name Dini. Nah, kita memiliki protected variable ya, protected variable yang sudah diberi nama name gitu ya pada kelas user. Maka variabel tersebut, variabel name ini bisa diakses di kelas lain yang mengextend kelas user ya. Nah, di sini contohnya. Kelas student gitu ya, user file student name ini ya. Jadi ada kelas lain yang namanya student yang mengextend kelas user ini seperti itu. Ini ya, kelas usernya di-extend. Oke. Selanjutnya yang terakhir di bagian modifier yaitu internal. Nah, Kotlin telah mendukung modifier baru yang belum pernah ada di Java, yang kita sebut dengan internal. Nah, modifier ini memungkinkan untuk mengakses kode yang dideklarasi dalam satu modul. Kita bisa mengakses sebuah internal classes dalam kelas lain pada satu modul, tapi di kelas tersebut tidak bisa diakses dari modul lain. Untuk sebuah anggota yang diberi modifier internal ini, kita juga bisa mengaksesnya dari kelas lain yang berada dalam satu modul. Namun tergantung pada visibility dari scope-nya. Nah, sebagai contoh bisa Anda lihat di sini. Modifier internal pada kelas student gitu ya. Nah, kelas tersebut bisa diakses dari kelas lain yang berada dalam satu modul. Nah, ini ada contoh lain, ada kelas lain yang namanya kelas user, kemudian dia menginternal file ID 17 seperti itu. Nah, pada contoh ini terdapat ID dengan modifier internal, ini ada ID, modifiernya internal. Maka variabel tersebut bisa diakses dari modul yang sama. Namun jika kita mengubah modifier dari kelas tersebut menjadi privat gitu ya, dari internal mau dirubah menjadi privat, maka akses dari variabel ID akan menjadi terbatas gitu ya. Oke, ini pembahasan tentang tentang visibility modifier. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang extension, di mana extension yang kita bahas tentang function dan properties ya. Oke, extension. Kotlin memungkinkan kita untuk mengextend sebuah kelas dengan fungsi baru tanpa harus mewakili atau dengan kata lain inherit kelasnya.
Hal ini dilakukan dengan deklarasi khusus yang disebut dengan extension. Nah, terdapat dua extension yang didukung oleh Kotlin, yaitu extension function dan extension properties. Oke, sekarang kita akan bahas tentang extension function. Nah, fungsi ini membantu kita untuk memperluas fungsionalitas pada sebuah kelas tanpa harus menyentuh kode dalam kelas tersebut. Contohnya, ketika kita ingin menambahkan visibility pada sebuah view, Anda cukup membuat fungsi baru seperti berikut ini. Bisa Anda lihat di sini ya. View.visible kurung visibility sama dengan view.visible. Nah, dengan fungsi visible tersebut kita sudah bisa buat tersebut bisa digunakan secara berulang gitu ya. Lalu menerapkan fungsi tersebut ke dalam sebuah view. Nah, Anda bisa menggunakan kode seperti ini. Button.visible kurung seperti itu. Nah, contoh lain, ini ada contoh lain, membuat fungsi baru pada kelas date untuk mengetahui apakah hari ini adalah hari, misalnya Selasa ya, walaupun sebenarnya ini adalah hari Kamis ya, misalnya ini hari Selasa dengan kode seperti ini. Fun date is Tuesday, (2) boolean, return get day sama dengan 2. Val date sama dengan date println, date is Tuesday. Nah, ini contohnya ya. Oke, ada extension yang kedua yaitu extension properties. Nah, sama halnya dengan function extension function bahwa Kotlin juga mendukung extension properties. Bisa Anda lihat di sini contohnya ya. Val t list t last index (2 int get sama dengan size min 1. Nah, perlu diketahui bahwa extension tidak benar-benar menambah sebuah anggota atau fungsi baru di dalam kelas. Maka extension properties hanya bisa didefinisikan dengan cara menyediakan gather and setter secara eksplisit. Oke, ini sudah pembahasan kedua tentang extension ya. Pembahasan ketiga yaitu tentang generics ya. Di sini generics yang akan kita bahas hanya satu, yaitu tentang variance. Oke. Generics ya. Generics adalah fungsi yang memungkinkan sebuah kelas atau interface menjadi tipe parameter yang bisa digunakan untuk berbagai macam tipe data. Nah, dengan generik ini kita bisa membuat function atau types yang hanya berbeda dalam hal parameter yang digunakan menjadi reusable. Silakan diperhatikan contoh codingan ini ya. Ada class, typed class, t parameter (2t), val value (2t) sama dengan parameter. Nah, potongan kode yang pertama ini adalah sebuah kelas dengan generic type ya, generic type. Kita bisa menginisialisasikan kelas tersebut dengan type apapun, misalnya dengan string atau integer. Lalu secara otomatis parameternya akan menyesuaikan tipe yang diinisialisasikan. Nah, berikut yang kedua silahkan dilihat contoh penggunaan kelasnya. Val string type gitu ya, val int type, val null type. Jadi mau pakai tipe apa ya. Nah, seperti biasa, Kotlin memberikan kita keleluasaan untuk menulis kode dengan lebih sederhana, lebih singkat. Nah, kita bisa menghilangkan tipe dari parameternya sehingga kodenya bisa Anda lihat yang paling akhir ini ya. Jadi tipe yang di sini ini bisa dihilangkan untuk mengurangi terlalu banyak menulis ya. Jadi kalau di Kotlin bisa lebih disederhanakan. Nah, untuk variabel atau objek yang menerima null ya, yang ini yang menerima null,
menerima null reference, kita harus tetap menuliskan tipenya di sini. Harus tetap menuliskan tipe parameternya dengan secara spesifik, begitu ya. Oke, di dalam generic ada variance ya. Terdapat dua kata kunci di dalam generic ya. Variannya itu ada in dan out ya. Ada dua varian di dalam generic, in dan out. Kedua kunci tersebut dapat menangani situasi yang kurang restriktif saat membuat kelas atau interface. Nah, kata kunci in digunakan untuk kontravarian, sedangkan kata kunci out digunakan untuk kovarian. Nah, silahkan diperhatikan contoh penggunaan kata kunci in ya, pada codingan yang pertama sebelah kiri ini. Class type class int fun to string value .2 string return value dot to string. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci in gitu ya. Kata kunci in di sini pada generic type ketika kita ingin menetapkan ke reference dari subtype-nya. Nah, kata kunci in hanya bisa digunakan pada tipe parameter yang dikonsumsi dan tidak untuk diproduksi. Lebih lanjut, untuk penggunaan kata kunci out ya, kita perhatikan di kode yang kedua yang di sebelah kanan ini, class tipe class out ya, kita menggunakan di sini private file value .2t fun get .2t return value. Nah, ini berbeda dengan kata kunci in ya. Kalau di out ini kita bisa menetapkan sebuah referen ke salah satu subtype-nya. Nah, nilai yang dihasilkan dari fungsi tersebut hanya bisa diproduksi oleh kelas yang diberikan namun tidak untuk dikonsumsi. Oke, ini tadi kita sudah membahas tentang variance ya. Pembahasan di pertemuan sesi keempat ini di bagian ketiga. Nah, di bagian terakhir saya akan bahas tentang delegated properties ya. Di sini ada standar delegated, kemudian bagaimana menyimpan properties ke dalam map. Oke, kita akan membahas delegated properties ya. Delegated properties dijalankan dengan mendeklarasikan properti dan delegasi yang digunakannya. Nah, terdapat kata by gitu ya, yang menunjukkan bahwa properti dikendalikan oleh delegasi yang diberikan. Ada beberapa jenis properti, diantaranya ada lazy properties dan observable properties. Meskipun kita bisa menggunakannya secara manual setiap saat, kita membutuhkan akan lebih baik jika kita menerapkannya satu kali saja. Lalu kita bisa memanggilnya kapanpun ketika kita membutuhkan. Oke, kita lihat dulu di sini ya, di slide ini. Silahkan diperhatikan kode ini. Class example var p.2 string by delegated. Nah, struktur sintak di samping ini adalah val atau var. Jadi ada val atau var ini ya. Kemudian nama propertinya apa gitu ya. Misalnya di sini nama propertinya P begitu ya. Terus tipenya apa? Misalnya tipenya string. Kemudian ditambahi by ya, by. Lalu expressionnya delegated. Seperti itu sintaknya. Lalu yang berperan sebagai delegated adalah ekspresi yang ditulis setelah kata kunci by. Sebabnya, saat kita menggunakan getter atau setter dari sebuah properti, nilai dari get atau setter itu dari properti yang didelegasikan tersebut akan dipanggil. Nah, kita lihat contohnya di slide yang ini ya. Class delegated, operate fun ya, get value, bla bla bla, return, kemudian ada operator fun, set value, getter and setternya di sini ya. Nah, T di atas adalah jenis properti yang didelegasi behavior atau perilakunya, ya, T yang di atas.
fungsi getValue akan menerima referen dari kelas dan metadata dari properti. Yang ini ya, fungsi dari getValue. Kemudian untuk fungsi yang setValue juga menerima nilai yang ditugaskannya. Nah, dan jika properti dideklarasikan sebagai val, immutable, maka kita hanya memerlukan fungsi getValue saja. Oke, nah di dalam delegated properties yang akan kita bahas yang pertama yaitu standard delegated. Ya, di dalam Kotlin standard library terdapat sepaket standard delegated yang siap untuk digunakan. Berikut ini ada beberapa standard delegated yang umum digunakan, yaitu lazy dan observable. Oke, lazy delegated memungkinkan nilai properti untuk dikomputasi hanya saat pertama kali diakses dan kemudian dimasukkan ke dalam cache. Bisa Anda lihat di sini ya codingannya. File lazy values .2 string by lazy print ln computed hi Kotlin. Kemudian kita bikin function yang kita beri nama mains ya. Kemudian argumennya array, kemudian tipenya string. Kita cetak print ln lazy value, kemudian lagi print ln lazy value. Nah, di contoh codingan ini, kode print ln yang di baris kedua ini tidak benar-benar dijalankan. Nah, kode tersebut dijalankan untuk pertama kalinya ketika fungsi lazy value dipanggil. Nah, ini lazy value dipanggil di dalam metode main ya, di dalam metode main ini. Maka ketika semua kode di atas dijalankan, jadi kode ini dijalankan, maka hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah ini. Hasilnya computed hi Kotlin seperti itu. Oke, sekarang untuk standar delegated yang kedua adalah observable. Observable memungkinkan untuk sebuah fungsi dijalankan kapanpun ketika terdapat perubahan pada nilai properties. Nah, sebagai contoh, silahkan dilihat codingan yang di sebelah kanan ini. Class user var name string by delegated.observable no name. Kemudian prop old new print ln old new $old $new. Kemudian bikin function main array string file user.name sama dengan first, user.name sama dengan second. Nah, jika Anda menjalankan kode ini, maka nanti akan menghasilkan seperti ini saja. Jadi ada no name, kemudian first, ini salah cetak ya ini, first, second, seperti itu. Di dalam observable terdapat ViewTable yang memungkinkan kita untuk menentukan apakah nilainya harus disimpan atau tidak. ViewTable. Nah, tadi saya mengatakan ada ViewTable. Jadi di dalam observable ini terdapat ViewTable yang memungkinkan kita untuk menentukan apakah nilainya harus disimpan atau tidak. Nah, apa sih ViewTable itu? ViewTable dapat digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi sebelum menyimpan nilai. Nah, apa sih fungsinya ViewTable? Fungsi dari ViewTable adalah sebuah standar library yang bekerja dengan cara yang mirip dengan observable, tetapi dengan dua perbedaan utama, yaitu yang pertama, lambda dari, maaf ini salah cetak ya, lambda dari sebuah argumen dipanggil sebelum nilai baru ditetapkan. Nah, perbedaan yang kedua, memungkinkan fungsi lambda dari deklarasi untuk memutuskan apakah nilai baru harus diterima atau ditolak. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki asumsi bahwa sebuah list harus selalu berisi jumlah item yang lebih banyak dari sebelumnya, maka kita akan mendefinisikan ViewTable seperti pada codingan yang ini ya. var list string by delegated.ViewTable empty list.
underscore, old, new, new.size, old.size. Nah, kode tersebut jika jumlah item dari list yang baru itu lebih sedikit atau sama dengan list yang lama, maka nilainya tidak akan berubah. Jadi, kita bisa memperlakukan VO-table seperti observable, yang juga memutuskan apakah nilai harus dirubah atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana menyimpan properties ke dalam map. Sebuah studi kasus umum yang sering kita jumpai, yakni tentang bagaimana cara menyimpan sebuah properti ke dalam map, gitu ya. Misalnya, bagaimana menguraikan JSON atau beberapa hal lainnya yang dinamis? Jawabannya adalah Anda bisa menggunakan instance dari map itu sendiri sebagai delegasi untuk properti yang didelegasikan. Nah, silakan diperhatikan di contoh codingan yang atas ini. Class user file map .2 map string any tanya. File name string by map file int by map. Nah, maka untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam setiap variabel dapat menggunakan seperti ini, File user sama dengan user map of name to stimata, age to 20. Misalnya usianya stimata sudah 20 tahun. Lalu untuk memanggil nilai dari variabel tersebut, variabel ini, Anda bisa menggunakan user.name atau user.age seperti itu. Oke, mungkin ya sampai di sini saja materi kita untuk kelanjutan dari orientasi objek dan fitur lanjutan di bagian kedua. Jika masih bingung, silahkan diulang videonya, dan jika butuh pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom atau lewat WhatsApp. Oke, semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.